Selamat pagi Bapak Ibu, Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Senang sekali karena kita dapat berjumpa dalam program Sapaan dan Renungan Pagi Saren GKI Salatiga pada hari ini, Senin 2 Desember 2024, bersama saya, Penatua Johnson Umurada. Sebelum kita bersama mendengarkan dan merenungkan Saren pagi pada hari ini, mari terlebih dahulu kita memohon Roh Kudus untuk dapat memandu dan menuntun kita dalam mendengarkan dan memahami firman-Nya. Mari kita berdoa. Selamat pagi Bapa yang bertahta di tempat yang Maha Kudus. Terima kasih untuk setiap kasih setiamu yang tidak berkesudahan dalam langkah kehidupan kami. Pagi ini kami ingin rindu untuk mengawali setiap tugas dan pekerjaan yang telah Engkau karuniakan kepada kami dengan membaca dan merenungkan firman-Mu. Kiranya Bapa sendiri yang berkenan mengurapi kami dengan Roh Kudus-Mu, agar kami dapat mengerti, memahami, dan dimampukan untuk dapat melakukannya di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Hanya di dalam nama Anak-Mu Yesus Kristus kami mohon kepada Bapa di surga. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih, bacaan kita pada Saren pagi ini saya ambil dari Roma pasal 12 ayatnya yang ke-12. Roma pasal 12 ayatnya yang ke-12 yang berbunyi demikian. Bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam penderitaan, dan bertekunlah dalam doa. Saren pada hari ini saya beri judul Penantian yang Berpengharapan. Berdasarkan data pada tanggal 24 Mei 2024 yang lalu, harga vanili kering berkisar antara 4 hingga 6 juta per kilogram, sedangkan harga vanili basah berkisar antara Rp500.000 hingga Rp1.000.000 per kilogram. Apakah kita tahu bahwa di balik harga per kilogram vanili yang cukup tinggi di atas, bahwa petani atau penggiat tanaman vanili telah menyadari betul bahwa mereka diperhadapkan pada kesulitan dalam budidaya tanaman vanili sejak dari awal hingga akhir. Yang pertama, aspek pemeliharaan seperti memilih benih atau bibit yang baik, memilih media tanam yang baik, melakukan pemeliharaan, merangsang pembungaan vanili, mencegah atau mengobati hama dan penyakit. Dan yang kedua, waktu yang lama hingga bisa berbunga. Minimal sejak tanaman vanili ditanam hingga berbunga membutuhkan waktu hingga 2 tahun. Dan yang ketiga, kesulitan saat akan melakukan perkawinan, karena harus dengan bantuan petani, di mana petani melekatkan putik dengan serbuk sari di dalam bunga. Dan peluang untuk berhasil atau gagal sangat tergantung pada cara perkawinan yang dilakukan. Apabila gagal, maka perkawinan tidak berhasil, dan apabila berhasil, perkawinan yang dilakukan akan menghasilkan buah vanili seperti yang kita bicarakan di atas. Hanya petanilah yang memiliki kesabaran, ketekunan, dan pengharapan yang akhirnya dapat melalui seluruh proses budidaya tanaman vanili hingga menghasilkan buah vanili yang berkualitas dan berharga tinggi seperti di atas. Bagaimana dengan kita saat ini yang sedang berada dalam minggu Advent pertama atau masa penantian kedatangan Kristus?
Apakah kita memiliki sikap hidup seperti yang ditunjukkan oleh petani vanili di atas, yang menyadari bahwa dunia dan kita saat ini sedang tidak baik-baik saja, sehingga kita diharapkan dapat merefleksikan keberadaan kita saat ini untuk dapat menyambut kelahiran atau kedatangan Kristus yang kita nantikan. Seperti yang pertama, kita memohon kehadiran Roh Kudus untuk dapat menyiapkan hati dan pikiran kita untuk lebih tertuju pada Kristus. Yang kedua, kita dapat menyiapkan hati dan pikiran kita untuk dapat menerima kehadiran Roh Kudus. Yang ketiga, memelihara hati dan pikiran kita untuk tetap hidup kudus dan berkenan kepada-Nya. Yang keempat, merawat dan mengimplementasikan firman Tuhan dalam setiap aspek kehidupan kita agar kita berdampak pada sesama dan lingkungan sekitaran kita. Yang kelima, tetap setia melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan walaupun lingkungan di sekitar kita tidak mendukung atau mensupport kita. Yang keenam, bahwa sering kali kita gagal dalam melakukan apa yang menjadi kehendak-Nya adalah bagian dari usaha kita untuk tidak pernah lelah, tidak pernah putus asa untuk menjadi serupa dengan Kristus. Dan pada akhirnya kita diperhadapkan pada suatu perasaan sukacita dan damai sejahtera yang menjadi suatu anugerah terbesar dan tidak ternilai harganya dalam hidup kita, saat kita tetap memiliki kesabaran dan ketekunan di dalam pengenalan akan Kristus, serta pada akhirnya kita diberi pengharapan bahwa semua yang kita lakukan tidaklah sia-sia. Kiranya di masa Advent satu ini, kita menetapkan hati dan pikiran kita untuk mau merefleksikan diri, memohon kehadiran Roh Kudus untuk dapat menuntun kita agar dapat lebih memaknai apa maksud dan rencana Tuhan dalam hidup kita, serta mau melakukan tugas dan pekerjaan serta pelayanan yang lebih berdampak lagi bagi sesama dan lingkungan di sekitar kita seperti yang Tuhan inginkan. Mari kita berdoa. Allah Bapa di surga, terima kasih untuk firman-Mu yang mengingatkan kami untuk tetap bersukacita dalam pengharapan di masa Advent ini, dan tetap sabar dalam menghadapi setiap kesulitan yang mungkin kami hadapi, serta selalu mengharapkan campur tangan Tuhan dalam setiap apapun yang kami kerjakan, sehingga kami lebih mengerti maksud dan rencana Tuhan dalam kehidupan kami bagi sesama dan lingkungan sekitar kami. Hanya dalam nama Kristus kami berdoa dan memohon. Amin. Selamat pagi, selamat melayani, serta selamat memasuki Minggu Advent pertama. Tuhan memberkati.